up with a bright smile on now. Put me in the dark, but won't get lost now. To the moonlight, eyes you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami membuat video ini guna melengkapi tugas ujian akhir semester mata kuliah Biologi Invertebrata. Menjelaskan tentang apa itu filum Nema helmintes, saya dan teman-teman saya akan memperkenalkan diri masing-masing. Oke, perkenalkan, nama saya Dwi Dwidianisi dengan NIM 191420974, angkatan 2019, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 19 November Kolaka. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Agustina Risma Pata dengan NIM 191420972, Prodi Pendidikan Biologi, angkatan 2019, Universitas 19 November Kolaka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang sistem reproduksi Neomatkalmites dan yang kedua sistem ekskresi Neomatkalmites dan juga sistem sirkulasi atau peredaran darah dan sistem pernapasan pada Neomatkalmites. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahdania dari Prodi Pendidikan Biologi angkatan 2019. Di sini saya salah satu dari anggota kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Sartika dengan NIM 191420975. Saya dari program studi pendidikan biologi di Universitas 19 November Kolaka, angkatan 2019 semester 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Delicia Octavianing dengan NIM 191420973. Program studi Pendidikan Biologi angkatan 2019 semester 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Samsifa dari program studi Pendidikan Biologi semester 3 angkatan 2019 Universitas 19 November Kolaka. Saya akan membahas tentang pengertian Nema helmintes dan struktur bentuk dari filum Nema helmintes. Kita masuk kepada pengertian. Pengertian Nema helmintes. Nema helmintes atau AC helmintes adalah filum yang dahulu digunakan untuk pengelompokan dalam kerajaan hewan, Animalia. Tetapi pengelompokannya sekarang sudah jarang digunakan lagi. Walaupun begitu, pengelompokan ini kadang digunakan untuk kemudahan. Anggota-anggota dari filum Nema helmintes ini mencakup sebagian cacing yang dikenal sebagai cacing gidik. Dia itu berbentuk silindris memanjang, dan muncullah istilah Nema helmintes yang memiliki arti cacing benang. Tubuhnya tidak berluas-luas. Nema helmintes ini terdiri atas dua kata, Nema dan helmintes. Nema memiliki arti benang dan helmintes memiliki arti cacing. Nema helmintes memiliki ukuran yang mikroskopis, tetapi Nema helmintes ini ada pula yang berukuran sampai 1 meter. Nema helmintes ini ukurannya lebih besar cacing betina dibandingkan cacing jantan. Sebagian besar hidupnya hidup sebagai parasit di makhluk hidup lainnya, tetapi ada pula yang hidup bebas. Topik yang kedua yaitu struktur bentuk dari Nema helmintes. Nema helmintes ini berbentuk bulat, panjang serta meruncing di bagian kedua ujungnya, dan dia berbentuk simetris bilateral. Apabila dipotong bagian tubuhnya, maka sisi kanan dan sisi kiri memiliki ukuran yang sama panjang. Pengelompokan ini tidak memiliki segmen, tetapi sudah memiliki rongga yang disebut dengan pseudocelomata atau rongga tubuh semu. Tubuhnya terdiri atas 3 lapisan utama. Lapisan pertama yaitu lapisan terdalam, endoderm, lapisan tengah yaitu mesoderm, dan lapisan terluar, eksoderm. Lapisan terluar ini tidak berwarna, licin, serta dilindungi oleh kutikula. Kutikula adalah lapisan bukan sel yang berada di atas epidermis.
Fungsi kutikula itu melindungi tubuh dari enzim yang dihasilkan oleh inangnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tentang ciri-ciri Nemathelminthes. Nemathelminthes memiliki ciri bentuk bulat panjang sehingga disebut cacing gilik. Tubuhnya halus dan mengkilat. Hewan ini hidup di perairan tawar, laut, dan tanah. Selain itu, ada juga yang hidup sebagai parasit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Atau lebih singkatnya, ciri-ciri Nemathelminthes itu merupakan cacing yang ciri utamanya adalah bertubuh bulat, panjang, dan runcing pada kedua ujung tubuhnya. Ukuran betina lebih besar dibanding jantan. Tubuhnya bilateral, simetris, tidak bersegmen dan memiliki rongga tubuh semu. Tubuhnya terdiri dari 3 lapisan utama, atau tripoblastik. Memiliki sistem pencernaan sempurna, sistem saraf cincin, reproduksi secara seksual, sistem ekresi sederhana, tetapi belum memiliki sistem pernapasan, dan sistem sirkulasi. Terbagi menjadi 2 kelas, yaitu nematoda dan nematopora atau nematomorpha. Ya, sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Klasifikasi Nemathelminthes. Nemathelminthes diklasifikasikan menjadi 2 kelas. Yang pertama, kelas nematoda, di mana pada kelas nematoda ini Nemathelminthes mempunyai kutikula yang sangat transparan atau bening, serta memiliki mulut dan lubang ekskresi. Alat kelamin jantan dengan testis, sedangkan alat kelamin betina dengan ovarium. Batas umur cacing ini hanya mencapai umur 10 bulanan. Di mana pada kelas nematoda ini Nemathelminthes dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu Ascaris lumbriosides. Nah, cacing jenis ini hidup berparasit di usus halus manusia, bereproduksi secara aseksual. Cacing jenis ini dapat mengakibatkan penyakit Ascaris atau yang biasa kita sebut dengan penyakit cacingan. Yang kedua, Ankylostomi duodenale atau yang biasa kita sebut dengan cacing tambang. Cacing jenis ini banyak ditemukan di daerah pertambangan. Namun, cacing jenis ini pun hidup berparasit di usus manusia dengan cara menghisap darah atau cairan yang melekat pada usus halus manusia. Karena hidup berparasit, maka cacing ini pun dapat mengakibatkan penyakit yaitu ascilostosis. Yang ketiga, Oxyuris vermicularis atau yang biasa kita sebut dengan cacing kremi. Cacing jenis ini pun hidup berparasit di usus besar manusia. Nah, cacing ini jika ingin bertelur akan berimigrasi ke area anus sehingga menyebabkan rasa gatal. Jika terdapat ketidaksengajaan menggaruknya, maka kemungkinan cacing ini akan kembali masuk ke dalam tubuh kita jika kita tidak mencuci tangan. Yang keempat yaitu Wuchereria bancrofti atau yang biasa kita sebut dengan cacing rambut. Nah, cacing jenis ini hidup di dalam pembuluh limfa sehingga dapat mengakibatkan penyakit kaki gajah. Yang kelima yaitu Trichinella spiralis. Trichinella spiralis hidup berparasit di dalam otot manusia sehingga dapat mengakibatkan penyakit trichonisis atau kerusakan otot pada manusia. Yang kedua, kelas Nematomorpha, di mana pada kelas ini Nemathelminthes mempunyai duri di bagian kepala. Ukuran cacing ini mencapai
dari ukuran 50 mm sampai dengan 100 mm. Cacing ini biasa juga disebut sebagai cacing kuda, memiliki intermedier, alat reproduksi yang terpisah, serta sistem pencernaan yang sempurna. Cacing ini sering ditemukan pada tubuh hewan seperti pada tubuh serangga. Sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, saya akan masuk ke dalam materi yang pertama, di mana materinya itu tentang sistem reproduksi neomatolmites. Di mana sistem reproduksi neomatolmites itu secara seksual mereka termasuk makhluk hidup yang bersifat gonokoris. Di mana gonokoris yang dimaksudnya itu organ kelamin jantan dan betina terpisah pada individu yang berbeda. Artinya setiap individu hanya memiliki hanya satu organ kelamin utama, jantan atau betina. Fertilisasi terjadi di dalam tubuhnya sendiri atau dalam tubuh neomatolmites itu sendiri. Kemudian akan menghasilkan telur yang sangat banyak, bisa mencapai ribuan dalam perharinya. Apabila lingkungan tempat telur ini berkembang tidak menguntungkan, maka mereka akan berubah menjadi struktur seperti kista. Yang kedua kita masuk yang kedua itu sistem ekresi neomatolmites, di mana sistem ekresi neomatolmites terdiri dari dua saluran utama yang akan bermuara pada lubang pada bagian vertikal tubuhnya. Baiklah, kita masuk ke tiga, sistem sirkulasi peredaran darah dan sistem pernapasan neomatolmites. Sistem sirkulasi dan sistem respirasi tidak ditemukan pada neomatolmites, sehingga pertukaran zat seperti oksigen dan karbon dioksida terjadi secara difusi. Perpindahan zat dari tempat berkonsentrasi tinggi ke tempat yang berkonsentrasi rendah melalui permukaan tubuh, dan nutrisi disebarkan oleh cairan tubuh. Baiklah, sekian materi yang saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan neomatolmites dan sistem saraf neomatolmites. Yang pertama yaitu sistem pencernaan neomatolmites. Sistem pencernaan ini memiliki sistem pencernaan yang sempurna. Neomatolmites ini memiliki mulut, faring, usus, dan anus. Mulutnya ini terdapat pada bagian depan yaitu anterior tubuh, sedangkan anusnya ini terdapat pada bagian belakang yaitu posterior tubuh. Kemudian makanannya ini akan masuk melalui mulut menuju faring. Melalui proses pencernaannya ini di usus, melalui sari, makanan dan nutrisi yang diedarkan ke seluruh tubuhnya oleh cairan pada rongga tubuhnya. Kemudian sistem metabolisme ini akan dikeluarkan oleh anus. Yang kedua yaitu tentang sistem saraf neomatolmites. Struktur sistem saraf neomatolmites ini berupa ganglion cerebral, yaitu dua kelompok besar dari kumpulan sel saraf, dan trunchus nervosus ini yaitu berkas kecil dari longitudinal. Sistem sarafnya ini terdiri atas cincin saraf yang dikelilingi oleh esofagus. Cincin saraf ini sistem saraf ini berhubungan dengan enam saraf anterior dan beberapa saraf posterior. Pada setiap sisi cincin saraf ini terdapat pada 6 ganglion saraf. Itulah tadi penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang
ekologi dan peranan Nemathelminthes. Adapun yang saya akan jelaskan pertama yaitu ekologi, di mana ekologi dari Nemathelminthes ini yaitu Nemathelminthes ada yang hidup bebas dan ada pula yang menjadi parasit pada manusia, di mana Nemathelminthes yang hidup bebas terdapat di tanah becek dan di dasar perairan yang berperan untuk menguraikan sampah organik. Sedangkan yang parasit akan hidup di tubuh inangnya dan memperoleh makanan dengan menyerap nutrisi dan darah dari inangnya. Hampir seluruh hewan bisa menjadi inang bagi Nemathelminthes. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yang kedua yaitu peranan Nemathelminthes. Adapun peranan dari Nemathelminthes ini yaitu pada umumnya Nemathelminthes merugikan karena hidup sebagai parasit dan mengakibatkan penyakit pada manusia. Namun, ada pula jenis Nemathelminthes yang memberikan dampak yang positif seperti cacing tambang yang hidup bebas. Pada umumnya adalah hewan pemakan material organik yang dapat berperan untuk menghancurkan sampah. Mereka berperan dalam mengubah sampah organik menjadi material anorganik yang penting bagi kesuburan tanaman. Umumnya, mereka banyak ditemukan dalam tanah yang kondisinya baik dan subur. Mungkin itu saja materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Oh, let me